Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saya masih boleh diberi kesempatan untuk mempresentasikan contoh laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Riana Pasaribu, NIM 22011111014, kelas reguler A, Stambuk 2020, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang yang saya hormati Bapak Syamsul Arif MPD selaku dosen pengampu pertama dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu kedua. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh dari internet dengan judul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa kelas 4 pada materi koperasi melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Assessment Division di SD Negeri Tegal Sari 8 Kota Tegal yang disusun oleh Anggita Dwiyanti, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembahasan di sini ada 5 yang akan saya bahas. Yang pertama itu apa yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah. Nah, ada di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama observasi dan wawancara. Sebelum peneliti merumuskan masalah pada penelitian tindakan kelas, peneliti melakukan observasi ke sekolah SD Negeri Tegal Sari 8 untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan apa saja yang didapat dalam sebuah pembelajaran di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil belajar siswa yang dilakukan di kelas 4 SD Negeri Tegal Sari 8, Kota Tegal ini diperoleh informasi bahwa hasil belajar materi koperasi siswa masih rendah di bawah standar ketuntasan minimal yaitu 66,55%. Adapun faktor-faktor yang penyebab nilai siswa masih rendah di bawah standar ketuntasan yaitu karena masih banyak siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru mengenai materi tersebut. Bahkan banyak siswa yang bermain sendiri ketika diberi materi pembelajaran. Selain itu, metode guru atau cara mengajar guru selama proses pembelajaran berlangsung dirasa monoton atau membosankan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana cara meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial materi koperasi di kelas 4 SD Negeri Tegal Sari, Kota Tegal. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tanggapi apakah peneliti cermat dalam memilih teori, apakah teori tersebut relevan atau tidak. Nah, teori yang terdapat dalam laporan penelitian tindakan kelas ini sudah sangat relevan, karena teori yang digunakan sebagai acuan dasar penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang relevan, baik dari buku, jurnal, maupun internet yang menjelaskan tentang hasil belajar siswa. Pembelajaran kooperatif, dan juga model pembelajaran kooperatif tipe Student Assessment Division yang sesuai dengan kegiatan observasi yang dilakukan peneliti pada Sekolah Dasar kelas 4 Tegal Sari 8 Kota Tegal. Salah satu teori yang saya ambil yaitu teori Suprijono tahun 2011, di mana ia menjelaskan tentang pengertian hasil belajar. Ia mengatakan ada 3 ranah hasil belajar, yaitu kemampuan kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. Selanjutnya, itu pembahasan yang ketiga itu teknik dan instrumen apa saja yang terdapat dalam laporan penelitian
Yang pertama ada tes. Tes ini dilakukan dengan tujuan mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Tes tersebut terdiri dari tes awal atau prates dan tes akhir atau post-tes. Tes awal merupakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Tes awal ini digunakan untuk mengetahui penguasaan konsep materi pelajaran sebelum pemberian tindakan dan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Selain tes awal juga dilakukan tes akhir. Hasil tes akhir ini akan digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian pemahaman siswa terhadap materi sekaligus tolak ukur keberhasilan pembelajaran pada materi yang diajarkan. Yang kedua itu ada observasi. Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa dan performansi guru dalam melaksanakan pembelajaran terkait dengan pembelajaran pada mata pelajaran IPS dalam menilai aktivitas siswa dan performansi guru dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga itu ada wawancara. Wawancara ini digunakan apabila hasil observasi dan tes tidak terjadi kesesuaian, sehingga wawancara ini hanya bersifat pendalaman saja. Yang keempat itu adalah dokumentasi. Adapun dalam metode penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari struktur organisasi, data guru, data siswa, foto-foto penelitian, dan video penelitian. Selanjutnya itu adalah instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini terdapat 2 poin. Yang pertama ada tes dan non-tes. Tes di sini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan model pembelajaran tipe STAT. Alat tes tersebut berupa soal tes formatif yang dilaksanakan pada akhir siklus 1 dan siklus kedua. Sedangkan non-tes tersebut, alat ini digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa dan performansi guru dalam pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Selanjutnya itu ada jelaskan proses pelaksanaan setiap siklus. Nah, di dalam laporan penelitian tindakan kelas ini terdapat 2 siklus. Siklus yang pertama dan siklus yang kedua. Pada siklus pertama terdapat tahapan-tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Di dalam penelitian tindakan kelas siklus pertama ini dilaksanakan sebanyak 2 kali atau 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama pada tanggal 21 Januari 2013 dengan materi tujuan dan manfaat koperasi. Siklus pertemuan kedua ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 dengan materi pentingnya usaha bersama koperasi dan membandingkan koperasi dengan jenis usaha lainnya. Nah, setelah diadakan refleksi, maka dilaksanakanlah siklus kedua. Adapun tahapan pada siklus kedua sama dengan siklus pertama, yaitu terdapat perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, pada siklus kedua ini terdapat juga 2 pertemuan, di mana pertemuan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 dengan materi contoh berbagai jenis koperasi, dan pertemuan kedua itu dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013 dengan materi menciptakan salah satu koperasi di lingkungannya. Dari pelaksanaan tindakan siklus kedua diperoleh deskripsi data performansi guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Nah, pada siklus pertama tadi ada perencanaan, di mana perencanaan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran IPS materi koperasi melalui pengamatan aktivitas belajar siswa dan menganalisis hasil belajar siswa sebelum siklus pertama. Yang kedua itu merumuskan masalah yang ditemukan. Yang ketiga itu menyusun hipotesis pemecahan masalah, yaitu pembelajaran dengan menggunakan model STAT untuk meningkatkan aktivitas, hasil belajar, dan performansi guru. Yang selanjutnya itu adalah merencanakan RPP yang akan diterapkan dalam PBM. Yang selanjutnya adalah menyusun LKS. Setelah itu menyiapkan sumber belajar, menyusun soal evaluasi untuk setiap pertemuan dan soal
formatif untuk siklus pertama. Dan yang terakhir adalah menyusun lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dalam APKG 1 dan APKG kedua. Sedangkan pada tindakan terdapat beberapa poin. Yang pertama itu melaksanakan tugas harian kelas. Selanjutnya, peneliti memberikan materi koperasi secara klasikal. Yang selanjutnya adalah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Dan selanjutnya itu peneliti membagikan soal kepada setiap kelompok untuk didiskusikan dalam menentukan jawaban. Yang selanjutnya adalah pengamatan. Di dalam pengamatan ini juga terdapat 2 poin. Yang pertama itu peneliti melakukan pengamatan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa sesuai dengan deskriptor yang telah ditemukan. Yang selanjutnya itu guru kelas mengamati dan menilai performansi peneliti selama proses pembelajaran dengan menggunakan APKG tersebut. Nah, yang terakhir itu terdapat refleksi. Di dalam refleksi ini terdapat beberapa poin utama. Yang pertama itu menguasai tindakan yang telah dilakukan selama penelitian siklus pertama. Yang selanjutnya melakukan pertemuan dengan guru kelas untuk membahas hasil evaluasi tentang skenario pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk digunakan pada siklus berikutnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi tindakan pertama. Selanjutnya, yang terakhir adalah teknik analisis data apa yang digunakan peneliti. Nah, di dalam laporan penelitian tindakan kelas ini dapat diperoleh teknik analisis data kuantitatif. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan di analisis untuk memastikan bahwa dengan penerapan teknik STAT pada pembelajaran IPS dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar, analisis data dilakukan dalam bentuk beberapa tahap. Yang pertama itu menelaah semua data yang diperoleh dari hasil observasi. Observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Yang kedua itu mereduksi data yang diperlukan dengan menyeleksi data, tindakan aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam aplikasi teknik STAT pada pembelajaran IPS. Yang ketiga, menyajikan data atau memaparkan data dengan perhitungan frekuensi dan presentase data. Yang keempat itu membahas hasil penelitian, dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa angka atau data kuantitatif. Cukup dengan menggunakan analisis deskripsi kuantitatif dan sajian visual. Nah, untuk menghitung rata-rata digunakan rumus sebagai berikut. Seperti yang tertera di slide saya. Dan yang kedua itu untuk menghitung presentasi juga terdapat rumus. Demikian saja hasil presentasi laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.